Mari bicara tentang mati. Apa itu mati? Well, essentially mati adalah ketika suatu kehidupan berakhir, ketika suatu aktivitas berhenti total. Tapi, dasar manusia begitu kompleks perasaannya. Bagi kita, mati bisa berarti berbeda-beda. Ada yang menganggapnya sebagai musibah, ada yang menganggap sebagai perpisahan, bahkan ada yang menganggapnya sebagai kesempatan. 4 karakter dalam film yang diadaptasi Herwin Novianto dari drama Jepang ini misalnya. Kematian mereka anggap sebagai jalan keluar dari masalah rumit yang merundung hidup masing-masing. Kembang Api, aslinya berjudul Three Feet Ball and Souls, memang bicara tentang karakter-karakter yang janjian untuk bunuh diri bareng. Perspektif mereka yang udah nekat milih mati membuat film ini nggak seangker itu. Bahasan pengen bunuh diri yang disajikan jadi nggak seberat dan seserius itu. Meskipun memang ditulis dengan penuh pemikiran dan rasa hormat terhadap topiknya tersebut. Dan yang membuat film ini jadi malah menarik untuk disimak, nggak depressing, adalah konsep time loop yang digunakan sebagai device untuk mengulik bahasannya tadi. Empat orang yang janjian membunuh diri itu, masing-masing mereka nggak saling kenal sebenarnya. Mereka bertemu di grup chat dan telah sama-sama sepakat untuk melakukan bunuh diri. Pakai bola kembang api besar yang dipunya oleh Langit Mendung yang ternyata adalah seorang bapak-bapak. Jadi mereka ini nggak tahu nama asli dan wajah masing-masing. Di awal cerita kita akan melihat mereka kenalan dulu ala kadarnya. Karena mereka punya aturan untuk tidak saling mengorek pribadi dan masalah masing-masing. Yang di-establish dari kembang api di menit-menit awal itu adalah gimana mereka tampaknya sudah bulat tekadnya, sudah yakin. Si Bapak Langit Mendung menjelaskan cara kerja kembang api dan gimana tubuh mereka bakal berkeping-keping dengan antusias. Ngasih sensasi dread tersendiri kepada kita yang melihat mereka. Mereka ini tuh nggak peduli satu sama lain, mereka cuma mau hidup mereka berakhir. Konflik datang ketika salah satu dari mereka ternyata masih anak SMA. 3 orang dewasa itu merasa nggak enak ngajak anak minor meninggal, ya kan? But show must go on. Dan terjadilah loop tersebut. Alih-alih bebas dari dunia, mereka semua justru terus saja kembali ke awal sebelum mereka ngumpul untuk meledak. Percaya bahwa ini adalah kutukan karena sudah membiarkan anak muda bunuh diri, si bapak berusaha meyakinkan yang lain, si anggrek hitam dan tengkorak putih, untuk melarang si anak, si Anggun, untuk ikutan bunuh diri. Nah, debat keempat karakter itulah yang jadi api pada film ini. Masing-masing mereka merasa punya alasan yang kuat, merasa paling berhak untuk bunuh diri. Bahkan si Anggun, si anak itu yang paling muda, tapi dia yang paling kuat tekadnya untuk mati berkeping-keping. Jadi nggak gampang bagi Langit Mendung dan yang lain untuk membujuk remaja itu mundur. Nah, melalui keempat karakter, naskah sebenarnya sedang menguatkan gagasan perihal bunuh diri. Mereka-mereka ini tuh mewakili perspektif dan reaksi yang berbeda. Time loop itu bukan hanya menyimbolkan mereka mendapat kesempatan yang berbeda, tapi juga jadi tahapan pembelajaran mereka untuk tidak ngejudge, untuk tidak menganggap remeh masalah orang lain, untuk memikirkan ulang keputusannya sendiri. Time loop dalam film ini didesain sedemikian rupa, meskipun waktunya berulang, tapi pikiran karakter kita tidak serta-merta terset juga gitu. Ada aturannya di sini. Nah, film actually memainkan soal riset dan mereka tetap ingat tersebut sebagai bagian dari narasi. Sekilas tampak kayak gimmick, tapi itu sebenarnya menunjukkan tahapan pembelajaran. Dan dari situlah aku tahu film ini respect terhadap topik bunuh diri yang diangkat. Ini yang membuat film itu jadi begitu efektif jika memang dibuat untuk mencegah lebih banyak lagi orang yang ingin mengakhiri hidup. Aku pernah bunuh diri waktu main Yu-Gi-Oh! Malahan, bunuh diri adalah taktik andalanku setiap kali main kalau combo-combo kartuku digagalkan semua oleh lawan. Aku tinggal hantamkan saja monsterku ke monster lawan yang attack-nya tinggi, beres. Aku merasa lebih baik karena kalah on my own terms ketimbang harus menelan serangan monster lawan. Jadi, aku kind of understand dignity yang dilihat orang ketika memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Rasanya lebih terhormat saja gitu, karena at least kita yang memegang kendali. Makanya kita nggak bisa menyepelekan gitu saja tindak bunuh diri, karena itu berkaitan langsung dengan orangnya, orang yang sudah terluka, mental, dan mungkin fisik. Menyepelekan ide mereka untuk bunuh diri bukan tidak mungkin membuat hal bisa menjadi lebih parah. Aku bisa mengerti concern dan kehati-hatian film dalam membahas masalahnya ini. Apalagi aslinya film ini kan dari Jepang, tempat dimana
bunuh diri itu jadi tradisi terhormat. Kembang Api juga membawa concern dan rasa hormat yang sama. Film ini memang berdiri sebagai cerita anti bunuh diri, memang mengusung bahwasannya suicide adalah perbuatan lemah, adalah solusi gegabah dari orang yang kena mental, tapi tidak sekalipun film ini menyepelekan masalah yang dialami oleh tiap karakter tersebut. Masalah mereka benar-benar diperlihatkan untuk membebani hidup. Kita dipahamkan kenapa mereka ini memilih mati, karena sekilas itu tampak seperti jalan keluar yang paling tepat. Debat dan diskusi para karakter menekankan perbincangan terhadap masalah masing-masing tersebut, yang pada gilirannya membuat film ini juga lantas menekankan kepada saling share. Itulah yang sebenarnya dibutuhkan, bahwa kita tuh nggak sendirian. Semua orang punya masalah mereka sendiri, tapi kita bisa sama-sama saling menguatkan. Itulah makanya filsuf Perancis Albert Camus mengatakan bahwa pada akhirnya akan ada banyak orang yang lebih berani mati ketimbang hidup. Karena memang hidup itu menakutkan. Menjalani hidup berarti kita harus berani menempuh rintangan, menerjang resiko, dan ya terutama minta bantuan. Sementara mati meskipun menyakitkan, tapi merupakan jalan keluar yang paling gampang karena kita nggak perlu lagi dealing with all of that. Lihat saja karakter di Kembang Api ini. Mereka tuh awalnya lebih milih meledak berkali-kali, sakit berkali-kali ketimbang lanjutin hidup. Karena sudah jadi semacam tradisi itulah makanya film original yang Jepang mengambil arahan yang lebih ringan, yang lebih banyak sisipan komedi, bahkan di momen-momen yang serius. Mereka punya beban ekstra untuk soften the blow. Akibatnya, saat menonton, film asli itu tidak terasa sedramatis versi remake ini. Serius, aku actually surprised Kembang Api jatuhnya lebih baik ketimbang film original. Bahwa film ini ternyata bukan remake yang nyontek doang. Naskah Kembang Api benar-benar disesuaikan dengan konteks yang lebih relate ke kita, serta berkembang menjadi lebih ke arah yang dramatis. Kembang Api memang masih punya sebaran komedi untuk memperingan suasana, tapi tidak pernah terasa mengganggu momen-momen yang lebih serius. Kembang Api lebih fokus kepada perasaan bersalah yang kemudian menghantui, lebih fokus kepada sisi sosial dari hubungan karakter-karakter. Yang paling terasa itu adalah saat membandingkan resolusi dan ending antara Kembang Api dengan Three Feet Ball and Soul. Film versi Jepang tampak lebih fokus kepada eksistensi grup chat yang anonim yang dikontraskan dengan actual interaksi saat mereka nanti bertemu dan mengetahui hal-hal personal. Mereka mencoba menggugah kehidupan individu yang berlaku di Jepang. Ending film original bahkan memperlihatkan keempat orang ini kembali ke kehidupan masing-masing. Sementara kita yang di posisi melihat mereka semua menyaksikan bahwa kehidupan mereka sebenarnya saling berkait, mereka aja yang nggak nyadar. Sementara pada versi Indonesia, mereka semua ini berakhir jadi lebih dekat, mereka jadi sahabat. Yang difokuskan pada permasalahan film Indonesia adalah gimana mereka berusaha saling menolong dengan saling ngasih perspektif ke dalam masalah masing-masing. Kayak si Tengkorak Putih yang ngasih Anggun tuh sudut pandang ibu yang ditinggal mati oleh anaknya. Resolusi Kembang Api juga lebih dramatis terkait mereka semua benar-benar berusaha menolong Anggun yang masih kekeh pengen bunuh diri, dengan memberikan remaja ini satu opsi lagi. Nah, opsi ini tuh nggak ada di film original yang ngasih efek pertolongan lebih subtil dengan menyerahkannya kepada pilihan Sukiko itu sendiri. Jadi film Jepang nama Anggun itu Sukiko. Kembang Api menambah layar simbolik dengan masukin kalimat urip iku urup yang ditampilkan pada bola kembang api sehingga nanti kita akan melihat dan mendengarnya dimunculkan terus. Makna dari kalimat itu akan jadi hal yang membawa para karakter kepada momen penyadaran. Secara overall dengan itu Kembang Api jadi lebih literal ketimbang film aslinya yang lebih subtil. Tapi kupikir keliteralan yang membuat film ini hampir seperti mengejakan gagasannya itu memang diperlukan. Karena cerita ini tuh butuh untuk sampai ke lingkungan kita. Lingkungan yang masih belum cukup aware dengan bunuh diri itu sendiri. Berbeda dengan versi Jepang yang pengen menggugah tanpa menyinggung, film Kembang Api lebih seperti untuk raise awareness dan mencegah orang-orang yang mungkin kepikiran untuk melakukan tindakan yang sama. Ya kan? Sehingga tempo yang lebih lambat, dialog dan pengadeganan yang lebih to the point diperlukan supaya menghantarkan maksud tersebut. Film ini bahkan memperjelas lagi trigger time loop mereka. Actually diperlihatkan aturan bahwa kalau yang menekan tombol detonator maka akan merasakan loop. Kalau di film asli nggak ada kayak gitu. Tentu saja Kembang Api juga nggak unggul di semua hal dibandingkan versi originalnya. Perbedaan mencolok yang menurutku membuat film aslinya lebih energik adalah camera work. Film aslinya itu dinamis banget. Mereka nggak terpaku pada time loop, ya kan? Nggak terpaku pada shot-shot kejadian harus sama. Kamera di versi original akan menangkap dari berbagai angle, bermanuver di antara ruang sempit gudang yang jadi panggung cerita.
My favorite shot adalah saat kamera merekam para karakter yang lagi ngobrol dari balik punggung mereka. Ini tuh kayak kasih kesan seperti kita mendengar cerita dari seseorang yang merasa bersalah, walaupun mereka kayak confident. Nah, film Kembang Api nggak punya momen-momen kayak gitu. Kameranya cukup lincah untuk mengambil dari beragam shot, tapi terpaku pada tempat yang sama gitu, pada kebutuhan untuk menekankan konsep time loop. Jadi membuat adegan di waktu pertama dengan waktu kedua juga tampilnya sama gitu. Ini membuat film jadi sedikit monoton, terutama di awal-awal. Film memang berusaha bermain lewat musik, tapi nggak exactly works, karena musiknya kadang jadi malah membuat adegan dramatis jadi overkill. Nah, untungnya keempat aktor bermain dengan brilian. Mereka tuh mengerti assignment mereka. Doni Damara, Ringo Agus Rahman, Marsha Timothy, dan Hanggini memainkan peran mereka dengan range emosi natural, sehingga mereka tak lagi jadi perspektif untuk menyampaikan gagasan saja, tapi jadi beneran karakter yang hidup, yang punya masalah dan urgent untuk segera diselesaikan. Mereka membuat karakter mereka yang basically nggak punya stake jadi bahkan lebih dramatis, karena sekarang kita jadi peduli soal apakah mereka benar-benar perlu bunuh diri atau tidak. Tidak lagi hanya sekedar menonton untuk melihat mereka jadi bunuh diri atau tidak. Ya kan, 2 minggu ini ternyata aku nonton film yang tentang bunuh diri semua. The Well, Otto, dan sekarang film ini dan film originalnya. Semuanya menghandle bahasan orang kepengen mati dengan sangat respectful dan menekankan kepada pilihan si karakter itulah yang paling penting. Tapi yang membuat film yang satu ini berbeda adalah dialog soal pilihan itu sendiri. Memberikan solusi tanpa meremehkan pilihan pertama pada awalnya. Mengakui bahwa setiap manusia punya beban dan mungkin memang berhak untuk bunuh diri. Film ini juga bicara hal yang sama dengan Virgo and the Sparklings kemarin, yakni soal komunikasi anak dan orang tua yang gak ketemu karena sang anak takut, padahal sesimpel ngomong ke orang tua itu bisa jadi solusi. On the other hand, aku awalnya memang skeptis karena film ini remake, maka aku pikir bakal ketiplek nyontek gitu. Ternyata enggak. Film ini menyesuaikan ending, resolusi, dan bahkan beberapa dialog dan kejadian. Membuatnya lebih cocok dengan konteks sosial kita, dan actually terasa berbeda dengan film aslinya yang dari Jepang itu. Maka aku berikan 7,5 dari 10 bintang emas untuk Kembang Api. That's all we have for now. Menurut kalian, apakah seseorang harus pernah ngalamin dulu baru bisa respect menggarap sesuatu tentangnya? Misalnya, apakah pembuat film harus pernah nyoba bunuh diri dulu sebelum bisa respect membuat film tentang pencegahan bunuh diri seperti film ini? Share pendapat kalian di comments. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydersit.com untuk review yang lebih detail. Atau kalian bisa kunjungi store mydersit di ciptoloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.